Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Siska Susilawati dengan NIM 181130007. Saya mahasiswi semester 6 jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Video ini saya tujukan sebagai salah satu tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2021 dengan mata kuliah taksonomi tari. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang ibing pokal pada kesenian jaipongan atau bajidoran khas Kabupaten Subang. Adapun alasan saya membawakan atau memaparkan materi ini karena jaipongan atau bajidoran di Kabupaten Subang memiliki ciri khas, yaitu ibing pokal yang tidak ada pada jaipongan atau bajidoran di daerah lain. Seperti yang kita ketahui bersama, Subang memiliki beberapa kesenian yang tidak dimiliki oleh kabupaten atau kota lain. Kesenian-kesenian tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat Subang pada masa penjajahan dulu. Adapun beberapa kesenian dan kebudayaan asli Subang diantaranya seperti doget kontrak, sisingaan, genjering ronyok, gembyung, toleat, dan bajidoran. Bajidoran atau jaipongan adalah salah satu bentuk kesenian rakyat yang tumbuh dan berkembang di kawasan pantai utara atau Pantura, Jawa Barat, khususnya di daerah Subang dan Karawang. Musik pengiringnya adalah seperangkat gamelan yang pada umumnya menggunakan laras sarendro. Daya tarik kesenian ini ada pada sosok sinden atau ronggeng yang digandrungi oleh para bajidor. Istilah bajidor bagi orang yang gemar menari atau ngibing di pakalangan, yaitu area pertunjukan, dengan cara memasang lagu serta memberi uang saweran. Oleh karena itu, kesenian ini pun diberi nama keliningan bajidoran atau bajidoran saja, sedangkan kata kerjanya menjadi ngabajidor. Kata bajidor itu terutama di daerah Subang secara sinis populer dengan kata akronim dari Barisan Jiwa Dorhaka. Hal tersebut menunjuk kepada perilaku para penggemar keliningan bajidoran yang cenderung menghalalkan segala cara saat di area pertunjukan, mulai dari menghamburkan uang, menenggak minuman keras, hingga merayu serta mengekspresikan hasrat seksual kepada sinden atau ronggeng di atas panggung. Eksistensi keliningan bajidoran atau jaipongan itu sendiri disanggah oleh 3 kelompok sosial pendukung, yaitu sinden atau ronggeng yang menjadi daya pikat di atas pertunjukan. Kedua, ada bajidor sebagai penonton yang akan memberi uang saweran. Dan yang ketiga, ada pemangku hajat sebagai penyelenggara pertunjukan yang akan memfasilitasi adanya interaksi antara sinden atau ronggeng dengan para bajidor. Bajidoran atau jaipongan sering dipentaskan oleh penyelenggara atau biasa disebut dengan pemangku hajat untuk mengiringi pesta syukuran inisiasi atau kelahiran bayi, khitanan, dan perkawinan, ataupun acara syukuran lainnya yang berkaitan dengan upacara-upacara ritual seperti ruatan bumi, panen, menyambut datangnya hujan, bersih desa, dan lain sebagainya. Pertunjukan jaipongan atau bajidoran sendiri biasanya dilaksanakan siang dan malam hari. Siang dimulai dengan pukul 09.00 hingga pukul 17.00. Namun pertunjukan bajidoran siang hari di daerah Subang cenderung ronggeng atau sinden dan wiyaganya hanya menggunakan kaos dan celana biasa dengan warna senada atau seragam. Hal tersebut diakui oleh Bapak Gio selaku pemilik rombongan di daerah Subang. Itu diakui sebagai bentuk atau ciri pembeda antara hiburan siang dan malam hari. Sedangkan bajidoran malam hari dimulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 01.00, bahkan dini hari, tergantung pada permintaan pemangku hajat atau ramainya bajidor di area pertunjukan. Pertunjukannya pun biasa dimulai dengan tatalu, yaitu sebagai penanda akan dimulainya acara. Biasanya tatalu siang dan malam hari itu akan berbeda. Selanjutnya, sinden atau ronggeng naik, kemudian MC atau pembawa acara memberi sambutan serta sambutan dari tokoh agama atau utusan hajat. Setelah itu dilanjutkan dengan dilantunkannya kembang gadung atau kidung, dan biasanya disambut lagi dengan buah kaung kembang berem atau lagu Awi Ngarambat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penghormatan kepada para leluhur. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan hiburan bajidoran yang akan dimulai dengan gerakan pencugan. Susunan ini biasanya digunakan siang dan malam hari. Hanya saja sajian siang dan malam hari sedikit berbeda. Sajian malam hari akan lebih terasa atmosfer bajidorannya.
Sinden atau ronggeng yang terdiri dari beberapa usia mulai dari remaja sampai wanita parubaya yang masih menekuni profesinya. Biasanya dalam sebuah acara bajidoran terdapat sebuah selendang yang disiapkan oleh grup jaipongan yang secara berganti dipakai oleh para bajidor ketika menari atau sebagai ajakan kepada bajidor lain untuk menari. Sementara para sinden duduk manis di atas panggung dengan 1 atau 2 orang yang mengawih. Sementara yang lain secara bergantian menari dan menerima uang saweran dari para bajidor. Selain itu, mereka pun harus pandai menari. Sinden juga harus piawai dalam mengawih, menyanyikan lagu jaipongan ataupun request-request yang diberikan oleh para bajidor. Pada kesenian bajidoran atau jaipongan, keberadaan ronggeng atau sinden sangatlah penting keberadaannya. Sebab ronggeng atau sindenlah yang akan memikat para bajidor untuk memberikan uang saweran. Dalam praktiknya, sinden atau ronggeng sangat piawai menggoda dan merayu para bajidor agar mau menghamburkan uangnya dan memberikan uangnya kepada para sinden atau bajidor. Mereka akan merayu dengan cara menyebut-nyebut nama bajidor di sela-sela alunan lagu yang didendangkan, atau merayu dengan bahasa tubuhnya yang diekspresikan melalui gerakan-gerakan tarian, senyuman, tatapan mata, atau sentuhan tangan, serta perilaku-perilaku lainnya. Melalui cara-cara itulah seorang bajidor akan terus melakukan saweran hingga uangnya terkuras habis. Hal tersebut telah menciptakan pola interaksi yang khas antara bajidor dengan sinden atau ronggeng, dan biasanya bajidor akan memberikan uang saweran dengan berbagai motivasi, mulai dari motivasi harga diri karena namanya telah disebut-sebut oleh sinden. Ada juga hanya ingin dipandang mampu secara ekonomi, ingin mendapatkan pujian, hingga orientasi hasrat seksual dan menguasai sinden atau para ronggeng. Pada taraf ini, bajidor datang ke area pertunjukan keliningan bajidoran karena ditopang oleh kesetiaan kepada sinden atau ronggeng idolanya yang ada dalam istilah mereka disebut langganan. Inilah yang dilandasi atau yang melandasi adanya hubungan yang lebih jauh di antara mereka, dan pada akhirnya tidak sedikit bajidor yang tergila-gila kemudian menikahi para ronggeng atau sinden, bahkan sampai melupakan anak istri. Rias yang digunakan pada pertunjukan bajidoran biasanya menggunakan rias cantik atau makeup panggung. Adapun kostum yang digunakan ronggeng pada ibing pokal dalam pentas bajidoran diantaranya kebaya dengan warna ngejreng, apok hitam, rok, dan selendang yang senada, biasanya warnanya bertabrakan dengan warna kebaya dengan warna-warna ngejreng. Bros, aksesoris kepala seperti sanggul Sunda atau sanggul bajidoran khas Subang yang terkenal dengan besar. Kemudian ada cepol, gugunungan, ada pinggiran atau biasa diganti dengan bunga. Selain itu, ronggeng atau sinden di Kabupaten Subang sering menggunakan aksesoris perhiasan yang menonjol seperti kalung, cincin, dan gelang. Menurut salah satu sinden atau ronggeng, yaitu Ibu Wiwin, beliau mengatakan bahwa seorang ronggeng atau sinden dengan perhiasan yang banyak menunjukkan bahwa beliaulah ronggeng atau sinden yang kasohor atau yang sering tampil di mana-mana dengan banyak penggemar atau bajidornya. Berbicara mengenai sosok ronggeng atau sinden bajidoran, pada pertunjukan bajidoran di Kabupaten Subang khususnya memiliki keunikan atau kekhasan, biasanya akan menarikan seorang ronggeng atau sinden yang paling unggul dari grupnya sebagai sebuah bentuk tari persembahan kepada pamangku hajat, bajidor, dan penonton, yaitu biasa disebut dengan ibing pokal. Ibing pokal itu sendiri biasanya ditampilkan setelah selesai disajikannya lagu Kembang Gadung pada awal pertunjukan. Tarian ibing pokal ini merupakan sebuah bentuk tari persembahan yang disajikan oleh grup kesenian tersebut. Tarian ini biasanya termasuk ke dalam tari penghormatan, sebab merupakan bentuk penghormatan yang disajikan oleh penonton, khususnya pemangku hajat yang dipersembahkan oleh grup tersebut. Tari ibing pokal ini biasanya ditarikan oleh seorang ronggeng yang dianggap paling memiliki kemampuan lebih baik dari segi menari, make up, dan berpenampilan menarik. Ronggeng harus mampu mengangkat citra grup kesenian tersebut serta memberikan kesan pertama pada pemangku hajat maupun penonton. Setiap grup bajidoran atau jaipongan di daerah Subang memiliki keunikan atau bentuk sajian ibing pokal yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa tarian ibing pokal menjadi salah satu ciri khas pada grup kesenian yang akan menjadi
daya tarik atau daya jual. Adapun susunan gerak pokok yang ditarikan oleh ronggeng pada ibing pokal dalam pertunjukan bajidoran antara lain seperti gerak pencaksilat, yaitu kuda-kuda gerakan kaki, besot, rogok, nyiku. Kemudian ada gerak ketuk tilu dengan bukaan, balungbang, mincid. Serta yang ketiga ada gerak jaipongan seperti gerak geol, gitek, goyang. Dan yang terakhir ada gerak pencugan, yaitu dimana adanya mencug yang dilakukan oleh ronggeng atau sinden yang menari pokal dengan mengikat kepala dengan soder atau kain kecil untuk menunjukkan sebagai bahwa beliaulah ronggeng atau sinden yang akan menarikan ibing pokal pada grup tersebut dengan gerakan-gerakan pencugan atau biasa disebut ngalaga.